Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini saya Azam Pasha 098. Ada Nur Afni Dianasari 084 dan Rosatri Amelia 097. Sebelumnya mohon maaf Pak Pandu. Ini merupakan Zoom dan record ulang dari kelompok kami karena Zoom dari record dari Zoom sebelumnya itu nggak kesimpan dalam file kayak gitu. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika. Untuk pengertiannya akan dijelaskan oleh Diana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, pada pembahasan kali ini kita memuat 3 pokok pembahasan, yaitu tentang pengertian etika, yang kedua, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dan yang ketiga, nilai Pancasila sebagai sumber etika. Pengertian etika ini awal mulanya yaitu etika berasal dari bahasa Yunani, eta, etos, eta artinya adat, kebiasaan, akhlak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bahasa Latin dijumpai istilah mos atau mores yang artinya moral atau adat kebiasaan. Moral dapat disamaartikan dengan etika, yaitu ilmu yang membicarakan tentang adat kebiasaan. Sedangkan menurut arti etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat 3 arti, yaitu etika itu ilmu tentang apa yang baik dan buruk, serta tentang hak dan kewajiban atau kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, etika adalah sebuah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, etika ini termasuk nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Di sini ada macam-macam etika juga. Yang pertama ada etika deskriptif. Etika deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Dan yang kedua ada etika normatif. Etika normatif yaitu etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Next. Kemudian ada pengelompokan etika. Yang pertama ada etika umum. Etika umum ini mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis. Terus bagaimana pula manusia itu bersikap etis. Nah, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral ini juga menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Yang kedua ada etika khusus. Etika khusus ini lebih penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Nah, penerapan ini bisa berwujud bagaimana seorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya. Dan ada juga kegiatan etika profesi, yaitu khusus yang dilandasi dengan etika moral. Etika ini juga ada hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang secara individu, yaitu etika individual. Nah, etika individual ini menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Kemudian juga berhubungan dengan makhluk sosial atau etika sosial, yaitu mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota bermasyarakat. Next. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Rosa. Terima kasih, dipersilakan. Baik, untuk pokok bahasan selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk individu. Individu sendiri berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi, individu merupakan
tidak terbagi atau suatu kesatuan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, serta unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu jika unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tersebut tidak bisa lagi disebut sebagai individu. Jadi pengertian manusia sebagai makhluk individu mengandung arti bahwa unsur yang ada dalam diri individu tidak terbagi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi sebutan individu ini hanya tepat bagi manusia yang memiliki keutuhan jasmani dirinya, keutuhan fisik dan psikisnya, serta keutuhan raga dan jiwanya. Manusia sebagai makhluk individu memiliki keunikan atau ciri khas masing-masing. Tidak ada manusia yang sama meskipun terlahir kembar. Secara fisik mungkin manusia akan memiliki banyak persamaan, namun secara psikologis akan memiliki banyak perbedaan. Ciri khas dan perbedaan tersebut dapat biasa disebut dengan kepribadian. Bisa next. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologi, istilah sosial berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang artinya teman, perikatan. Jadi secara etimologi, manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang berteman, memiliki perikatan antara satu orang dengan orang yang lain. Istilah sosial ini menekankan adanya relasi atau interaksi antar manusia, baik itu relasi seorang individu dengan seorang individu yang lain, individu dan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk mencari teman. Kebutuhan untuk berteman dengan orang lain seringkali didasari atas kesamaan ciri atau kesamaan kepentingan. Misalnya orang yang berprofesi sebagai artis cenderung untuk mencari teman sesama artis. Kemudian ada beberapa alasan manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu yang pertama, manusia tunduk pada aturan, norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang keempat yaitu potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Untuk pokok bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Azam. Silakan Mbak Azam. Nah, pada subbab yang terakhir yaitu Pancasila sebagai sistem etika negara Indonesia. Nah, di sini kelompok kami membagi menjadi dua pokok bahasan lagi, yaitu Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang satunya nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental terhadap sistem etika negara. Nah, yang pertama Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sila-sila Pancasila ini merupakan suatu sistem nilai. Artinya setiap sila memang punya nilai, akan tetapi sila-sila tersebut saling berhubungan dan saling ketergantungan secara sistematik, dan di antara nilai satu dengan nilai lainnya dalam Pancasila ini merupakan sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut berupa nilai religius, nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan setelah disahkan menjadi dasar negara terkandung di dalam nilai kenegaraan. Dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara, maka nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam suatu norma yang merupakan pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraan kenegaraan, bahkan kebangsaan dan kemasyarakatan. Terdapat dua macam norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu ada norma hukum, norma moral atau etika. Sebagaimana diketahui sebagai suatu norma hukum positif, maka Pancasila ini dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang eksplisit. Nah, hal itu secara konkret dijabarkan dalam tata tertib hukum di Indonesia. Bisa di next slide, Nadia. Nah, di sini ada etika kehidupan berbangsa
bernegara, dan bermasyarakat. Jadi, nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan dasar secara motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Nah, dengan kata lain, bahwa nilai-nilai Pancasila ini merupakan cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan. Saat ini tampaknya kebutuhan akan norma etika untuk kehidupan berbangsa dan bernegara masih perlu, bahkan amat penting untuk ditetapkan. Nah, hal ini terwujud dengan keluarnya ketetapan MPR nomor 6 2021 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman yang berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan, kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apa sih tujuan dari etika kehidupan tersebut? Yang pertama, yaitu memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Next. Nah, yang kedua itu ada nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental terhadap sistem etika negara. Nah, teman-teman, negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan, ketentuan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Hal itu menunjukkan sebagai sumber hukum, nilai dasar yang fundamental dalam hukum, mempunyai hakikat dan kedudukan yang kuat dan tidak dapat berubah, mengingat pembukaan Undang-Undang 1945 ini sebagai cita-cita negara. Nah, di samping itu, nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan kenegaraan yang sudah ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan undang-undang bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, konsekuensi penyelenggaraan kenegaraan antara lain yaitu operasional pemerintah negara, pembangunan negara, pertahanan negara, politik negara, serta pelaksanaan demokrasi. Negara harus senantiasa berdasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia ini merupakan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing silanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Lalu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kemarin yang sudah ditampung dan sudah kami jawab. Di sini akan kami bacakan ulang yang akan dilanjutkan oleh Diana. Baik, terima kasih. Jadi sini saya akan membacakan pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan dari Mbak Mira yang dia bertanya beri contoh etika deskriptif dan normatif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjawab. Contoh dari etika deskriptif dan normatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada etika deskriptif. Contohnya bisa kita ambil contoh seorang anak kecil yang tak sepantasnya menghabiskan masa kecil di jalanan. Kemudian yang kedua ada contoh lagi, misal dalam keluarga orang tua harus bisa menjadi teman sebaya bagi anak-anak mereka. Kemudian ada pula misal wajar bagi pria untuk memiliki rambut panjang gitu. Kalau etika normatif itu bisa kayak mencuri itu termasuk tindakan kriminal, berbohong adalah sebuah tindakan yang dosa, perbuatan yang dosa. Terus kita itu tidak boleh berbicara saat mulut sedang penuh, maksudnya itu misal kita makan terus berbicara itu nggak boleh, nggak sopan, nggak sesuai etika seperti itu.
Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya, Mbak Rosa. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Dwika dengan 3 NIM terakhir 075, yaitu pertanyaannya, penerapan Pancasila sebagai sistem etika di lingkungan mahasiswa. Contoh penerapan Pancasila sebagai sistem etika di lingkungan mahasiswa. Jawaban kami yaitu penerapan Pancasila sebagai sistem etika di lingkungan mahasiswa bisa dilakukan dengan cara misalnya kita sebagai mahasiswa harus memiliki jiwa nasionalisme yang ditunjukkan untuk menciptakan rasa mencintai tanah air, bangsa, negara, serta dapat menjalin rasa kebersamaan antar mahasiswa, kemudian dapat menghargai perbedaan yang ada di antara mahasiswa, serta juga dapat menunjukkan secara aktif seperti menumbuhkan sikap Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa. Untuk selanjutnya dijawab oleh Mbak Azam. Silakan Mbak Azam. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Azliza. Yaitu bagaimana sikap kita jika kita menemukan orang yang tidak beretika sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi jawaban kelompok kami yaitu bagaimana menyikapi orang yang tidak beretika sesuai dengan nilai Pancasila memang tidak mudah. Nah, seringkali kita justru tidak tahu harus memberikan respon yang seperti apa. Apakah kita harus mengabaikannya? Apakah kita justru harus melindungi diri dengan mengonfrontasinya secara langsung? Jadi, jika kita memutuskan untuk melakukan konfrontasi langsung, apakah situasinya akan memburuk setelahnya? Nah, jika kita menemukan orang di sekitar kita yang bersikap seperti itu, maka hendaklah berusaha semampu kita untuk berempati, tidak membuat asumsi yang terburuk mengenai orang lain, dan mencoba berempati terhadap sikapnya tersebut, tidak bosan-bosan untuk menegurnya jika terdapat etika yang menyelempang, serta mengingatkannya dengan tegas tapi sopan, kayak gitu. Mungkin sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.